lawan maksudnya. Jangan takut gitu bilang, dilindungi kok. Terlalu over, nggak usah dilaporkan ke polisi, terlalu over. Lebay. Jadi didorong sedikit aja udah lapor polisi. Lecet aja, lecet sedikit, bengkak enggak. Ini bacok orang belasan jahitan, saya nggak lapor polisi, saya bacok lagi orang itu. Sama aja itu. Enggak lapor polisi, sama-sama aman lah. Ya kan cengeng banget baru begitu doang. Wah, luka enggak, segala macam enggak. Ya, tapi disayangkan juga aparat desa, apalagi kepala desa. Ada istilahnya ini, kepala desa ini melakukan apa ya? Dia tidak patut gitu melakukan pembiaran seperti ini, tidak diselesaikan secara musyawarah di tingkat desa atau di tingkat RW. Itu yang paling disayangkan. Padahal dia tahu persis ini adalah anak remaja memang seperti ini. Nggak perlu dibawa-bawa ke polisi. Iya, Itu yang urusan sangat kecil disayangkan. itu. Iya, karena hukum pidana itu kan sifatnya ultimum. Saya saja ya, saya bukan ngomong. Itu warga mana itu kalau minta ke saya, Pak RT tolong saya belain itu punya RW mana yang saya keluar. Saya belain mana kumpul. Pas kejadian polisi udah datang Pak. Polisi udah kesini. Itu pasti kan ada yang boleh. Setiap desa itu ada binmas, ada babinsa. Kalau nggak mau ini nggak datang, nggak tahu kejadian itu. Nah, itu yang harus siapa kalau bukan RT? Harusnya kalau seandainya kejadian seperti ini langsung kadesnya tanggap. Ini urusan kami Pak, kami selesaikan secara kekeluargaan karena warga dia semua. Datang di babinsa sama binmas. Kecuali udah Pak potong sudah diselesaikan lehernya. di tingkat RT ini warga saya semua. Selesai urusan. Begitu saya. Baru gitu, kalau udah parah ya udah selesaikan lah, nggak usah. Tawuran kan RT aja, panggil RT sana, panggil RT sini. Gimana nih Pak Kumedi? Selesaikan, anak-anaknya minta maaf semua. Mana yang belum tahu masih kabur, bilang siapa itu? Langsung orang tuanya saya panggil orang tuanya. Terus saya penjarain kalau orang tuanya nggak bisa ngajar anak, saya gituin. Ada setruk. Nah, jadi gitu ya, ini pengalaman saya aja kalau di sana. Tiap malam Minggu, malam Sabtu, bulan puasa pasti tawuran itu. Saya sampai bikin pintu gerbang ke situ untuk mencegah. Jadi sayang di sini aparat desa ya tidak kreatif, tidak jeli melihat anak muda ini yang kreatif. Ini kreatif ini. Anak muda terlalu kreatif makanya tawuran itu. Benar. Pak Ketua, untuk kasus ini kira-kira gimana? Ini kan saksi cuma ada 2 lah, kita panggil, kita udah periksa tadi. Nah, Dan interview. untuk selanjutnya gimana? Ini aja, ini kan tanggal 1 kan kita udah sidang. Iya. Di kepolisian kan jelas saksi sudah diperban, sudah diperiksa. Tinggal kesaksian mereka itu benar nggak sih? Itu benar enggak apa yang mereka sampaikan itu? Ada enggak unsur paksaan? Ada enggak unsur mengarahkan, diarahkan? Mereka pada saat dilakukan BAP. Nah, itu nanti akan kita tanyakan di persidangan. Kalau memang tidak ada lagi nanti yang kita ajukan sebagai saksi Richard, ya kan? Ini kita tanyakan. Jadi info-info seperti ini kan kita bisa manfaatkan nanti di dalam persidangan. Kita tanyakan hal itu. Nah, informasi yang didapat seperti ini, bagaimana menurut saudara? Itu benar nggak itu? Kalau kalian nggak bersaksi, kalian akan dijebloskan semua. Itu bertanya. Karena 7-7-nya kan sebenarnya ngikut kan? Tuh, jadi kan ini kan 7-7-nya ini kan waktu pas masuk ke gang itu, masuk kalian ke sana itu bareng-bareng nggak sih? Kan gitu, itu tanya nanti. Kemudian kenapa kalian bisa mengatakan itu salah sasaran? Sebenarnya yang salah satu siapa? Terus kenapa yang cuma 3 yang masuk? Kemudian 4 jadi saksi gitu? ya, yang saksi ini yang sudah di BAP ini informasi yang didapat kalian juga pelaku, benar nggak sih gitu? Benar nggak kalian gebukin? Gebukin apa didorong? Yang itu kan beda itu, digebuk sama didorong kan? Dipukul apa didorong gitu kan? Cuma didorong aja Pak, nggak ada pemukulan. Nah tuh, kok kenapa dibilang pukul? Saudara ini, kan ini konfrontir juga. Di apa? Memang benar di api juga begitu. Tapi kan fakta yang sebenarnya kan nanti di persidangan bisa kita korek. Mendorong memang sih. Iya. Aku waktu di Polres Tanda Dia bilang mendorong, tidak memukul. Saya tidak mukul Pak. Di situ kan ada mendorong. Nah, lah bersama-sama nih Bang. Nah, jadi kan mendorong.
mendorong dan memukul kan lain. Makanya kita tanya dulu. Kalau cuma mendorong doang kan kategori 170 kan nggak masuk itu. Kenapa Anda di sini disebut memukul? Saya dipaksa. Makanya pakai A, saksi-saksi ini kan nanti yang kita tanya. Kalian ini saksi-saksi ini pelaku juga enggak? Nah, gitu kan? Tanya nanti. Oh enggak Pak, gini. Nah ada informasi bahwasanya kalian kalau nggak bersaksi mau digulung juga semua. Gimana tuh? Benar nggak tuh? Gitu. Benar Pak. Terus gimana? Kenapa sampai kalian mau bersaksi? Kesaksian kalian ini benar nggak nih? harus dikuatkan lagi dari saksi kita. Nanti makanya kan kalau ada dari saksi kita yang lain mengatakan seperti itu, ya kan? Nanti kan bukannya saudara yang ngomong kepada saudara itu kau bilang begini, ya gituin nanti mas saya. Nah, saudara saksi yang berdua bertiga itu pernah mengatakan kalau kalian nggak mau bersaksi nanti akan kamu digulung juga. Kau sampaikan itu kepada saudara ini, benar nggak tuh? Itu kan kita omongin. Udah ada saksinya 3 orang 4 orang yang dengar. Disampaikan begitu. Saksinya. Iya Pak, saya mendengar langsung dari saudara A. Sama adanya ini. Adanya dia juga, dia cerita si saksi itu ngomong padanya dia Cuman ditekan kan gitu. ini antisipasi. Kita harus tahu kan konstruksi hukumnya ini apa sih yang sebenarnya. Benar sih pasal 170, tapi konstruksinya ini apa ini? Kan gitu ya, itu yang harus kita tahu. Konstruksinya cuma satu kalimat di situ, salah sasaran. Itu yang begitu. Itulah konstruksinya. Masalahnya itu di situ. Kenapa tahu salah sasaran? Kan itu harus tahu. Karena dia dipukulin duluan, dia ingin balas gitu kan. Ternyata orang yang salah. Di dalam BAP tidak seperti itu bahasanya. Makanya saya bilang ini nggak didampingin, jadi begitu. Kemudian ya karena tidak didampingin, dibikin surat pernyataan. Bahwasanya kami tidak keberatan diperiksa walaupun tidak didampingi oleh pengacara. Udah begitu. Di situ saya baca Itu semua. surat pernyataannya ya. Iya. Tapi kira-kira diarahkan polisi nggak? Ya, Mungkin. namanya penyidikan ini mohon maaf dibuka saja lah. Penyidik itu pasti diarahkan, tidak ada yang lain. Kalau nggak jangan sampai kita diserbu kayak PNN kemarin ketua. Kita mengarahkan yang baik-baik, kita diserbu lagi sama polisi lagi. Nanti kita serbu balik lagi. Gitu. Itu beda. Oh, beda, betul. Beda kok. Iya. Oh iya. Video nggak ada. Saya cuma itu aja. Kenapa bisa sebelum diketahui orang yang digebukin dibilang jadi salah sasaran itu aja. Itu nanti yang di pamflet itu. Saya bertanya. Jadi Dari mana saudara mengetahui bahwa itu salah sasaran? itu dibahas itu aja. Ya kan, emang yang mau disasar siapa? Ya mau yang dikejar itu siapa namanya gitu kan? Emang dia mau ngapain di situ? Masuk ke situ. Yang saya baca itu di BAP gitu. Jadi nongkrong di Di awal. awal BAP kan. Nah, dia diserang. Tadi menyerang, dikejar. Pakai baju putih yang nyerang itu. Muncullah korban ini. Siapa Iksan ya? Iksan. Nah, itu yang Di sinilah yang mau saya tegaskan itu. Kan saya kan nanya, yang nyerang ke kita itu Tidak siapa? tahu. Namanya siapa? Tidak tahu kan? Kalau itu tidak tahu, kenapa dibilang salah sasaran? Itu loh kunci. Karena ada perbuatan memukul. Misalkan saya ini dipukul sama orang nggak kenal, pakai baju hitam, wah saya pukul lagi. Itu namanya salah sasaran. Bukan begitu maksudnya. Itu yang kau itu Kalau kau ini kan simpulkan dari kesimpulannya. BAP ya. Kalau Saya ketua itu nggak melihat ke dari BAP, dilihat celahnya ketua. Di Kalau situ saya nggak ke situ larinya, bukan itu dengar. Seketika kita mau ngomongkan itu salah sasaran, berarti kita tahu orang yang mau kita sasar, yang mau kita hantam itu berarti kita tahu gitu loh. Kalau Tapi- kita tahu nggak mungkin salah sasaran, Bang. Itu dia makanya siapa yang mengarahkan salah sasaran? Jangan-jangan dia juga itu orangnya. Ya, Cuman makanya ada situ larinya. perbuatan saya bukan yang ini. Kan nggak tahu kan siapa yang mau dipukul kan? Yang kabur itu nggak tahu kan? Iya. Ibaratnya gini, salah jalan. Berarti ini bukan Kalau salah sasaran, engkau lah itu pelakunya. Begitu udah selesai waktu itu. Tapi kalau itu betul Nggak ada pelakunya, pendampingnya. ya Jadi kalau susah. misalkan oke kita katakan yang putih itu, yang nyerang anak-anak nongkrong, ya kan? Apakah dibenarkan kalau misalnya
pukul. Ya nggak boleh lah. Nah, Sekarang itu Indonesia negara hukum. Bukan maksudnya. Itu begini loh. taruh benar. Oke, misalnya yang putih itu. Kalau salah sasaran, ini fatal. Masalahnya. Fatalnya untuk si terdakwa kan, lu bukan itu orangnya tapi lu gebukin. Nah, itulah dia Bang Kaso. Nah, ini yang kita Saya cari. mau masuk ke situ. Yang kita cari, Maksud- ya kan? Karena gini bang, yang dibuka dulu. Kalau seandainya itu orangnya benar, yang datang tadi, kan kita kan nggak tahu dia masuk ke sana, kita uber. Lu jangan bohong, memang lu yang datang ke tadi itu kan, gitu jadinya kan, nggak ada salah sasaran, berarti benar. Nah, Gitu loh. oke. Ini masalahnya nggak benar, salah sasaran, jadi berat. Maksud Itu maksudnya Adinda yang saya maksud. Iya. Itu loh kuncinya. Tapi kan ini kan kita di sini bang nyari untuk bagaimana meringankan. Saya paham itu, makanya Iya. saya tanya, Oke. yang mau digebukin siapa sih? Yang nggak tahu, makanya di salah sasaran bang. Terima kasih. Nah, inilah diskusi kita ya, ini lawyer-lawyer semua, para legal semuanya. Jadi untuk pemecahan satu kasus perkara biasa kita seperti inilah diskusi. Ada bedah kasus, ini contoh-contoh. Kita sudah bermain drama seperti ini. Bukan drama nih. Gak apa-apa. Nah, jadi inilah yang seperti ini yang kita lakukan gitu. Kalau untuk menyelesaikan kasus klien, jadi kita Jadi kalau orang itu ya kalau intinya kalau kita ini main catur aja nggak mau kalah, apalagi kalah kasus ya, makanya Sementara kalian jangan juga nggak tahu siapa dibayar yang- pisang yang atau datang sama ke ini situ. lagi. Bilang aja, kami nggak Ini lawyer salah terkenal sasaran, semua. memang anda yang sini. Itu Aduh, terima kasih. karena berarti kan Yayasan Bantuan Hukum Iya, Batara, LBH keterangan itu Kulipan, Jawa Barat. dibuktikan dengan keterangan saksi bang dari kita. saya ngerti. Gimana? Jaya, Jaya, Tapi gimana? kan kita Jaya, itu mau Jaya. mendudukkannya ini loh. Senang. Jangan dibilang jadi sasaran. Jadi salah sasaran. Tapi bang kalau misalkan kita ini udah di yang videoin dulu. Jadi kalau itu nggak salah sasaran, itu kan